Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran subtema 3, yaitu pembelajaran 1. Nah, perhatikan ya, di sini ada tentang percakapan, yaitu percakapan antara Ibu dan Cika. Ya, boleh kalian buka buku paketnya di halaman 83 ya. Ibu bacakan dulu. Di sini ada Cika. Kemudian Cika bercakap-cakap dengan ibu. Cika, ibu sayang sekali ya pada tanaman-tanaman ini. Ibu, tentu saja Cika, ibu merawat tanaman-tanaman ini dari kecil hingga tumbuh subur seperti sekarang. Mereka tidak akan tumbuh seperti ini jika ibu tidak menyayanginya. Cika, jadi kita harus menyayangi tanaman ya Bu? Ibu, iya Cika. Semua makhluk hidup di bumi, termasuk tanaman, harus kita sayangi. Caranya yaitu merawatnya dengan baik seperti kamu. Ibu rawat dengan kasih sayang hingga kamu sebesar ini. Cika, apa untungnya Bu merawat tanaman ini? Bukankah membuat ibu repot? Ibu, iya, memang merawat tanaman butuh kesabaran. Tapi Cika bisa melihat jika tanaman kita rawat dengan baik, tentu tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Mereka jadi indah dipandang mata. Nah, dari percakapan ini anak-anak, ini tentang merawat tanaman ya, menyayangi tanaman. Kita buka halaman selanjutnya. Perhatikan. Nah, tumbuhan, lihat paragraf yang kedua di sini, tumbuhan disayangi dengan cara dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Perhatikan cara berikut. Yang pertama yaitu dengan melakukan penyiraman. Nah, tumbuhan ini harus selalu disiram ya secara teratur. Kemudian dilakukan pemupukan. Ya. Nah, pupuk diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Tapi kita juga harus memperhatikan dosis pemberian pupuk tersebut. Yang ketiga caranya adalah pemangkasan. Jika kita melihat batang dan daun yang sudah berumur tua, nah maka harus dipangkas. Tujuannya agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Kemudian yang selanjutnya adalah pembersihan hama dan gulma. Nah, hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain seperti tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Nah, hama ini dapat dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Sementara itu, gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nanti bisa kalian cari tahu kosakatanya. Ada dosis, ada hama, ada gulma, ada pestisida, ada herbisida. Boleh mencari di internet atau bertanya kepada orang tua di rumah. Nah, kemudian di sini ada cara ya perawatan merawat anggrek. Nah, kalian nanti bisa baca ya. Kemudian di halaman bawah di sini ada ayo berlatih. Nah, silakan kalian kerjakan ayo berlatihnya. Ya, kemudian ayo berlatih ini mudah ya. Tinggal kalian seperti biasa mencoret, memindahkan. Ya, di halaman selanjutnya yaitu tentang menulis pertanyaan dan jawaban pada tabel. Ya. Nah, ini pertanyaannya apa, jawabannya apa disesuaikan. Nah, ini tidak perlu dikerjakan anak-anak ya. Nah, ini informasi membuat pertanyaan dan jawabannya sesuai. Ibu yakin kalian sudah. Ya, anak-anak, berikutnya ini materi tentang garis bilangan ya. Kalian perhatikan. Nah, kalau membuat garis bilangan itu berarti alatnya kita menggunakan penggaris dan harus rapih ya. Kita buat angka dari angka 0 sampai dengan angka 10. Nah, perhatikan nih, garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Kemudian semakin ke kanan, bilangan semakin besar, semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Sekarang kalian coba perhatikan. Di sini ada angka 0, 1, kemudian titik-titik, 3, 4, titik-titik, 6, titik-titik, 8, 9, titik-titik. Nah, kita isi sama-sama ya. Sini setelah angka 1,
Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian pasti sudah bisa ya. Nah, perhatikan ternyata garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan ya. Menyelesaikan penjumlahan bilangan. Contohnya perhatikan 3 ditambah 4. Semua sudah tahu ya, 3 ditambah 4 ya. Ya, tapi kita sekarang dalam contoh dalam bentuk garis bilangan. 3. Nah, ini sudah ada bilangan dari angka 0 sampai dengan 10 ya. 3, kita hitung dulu. 1, 2, 3 ya, kasih tanda di angka 3, kemudian dibuat garis dari angka 1 ke angka 3. Ditambah 4. Nah, saat ditambah 4, memulainya adalah dari angka 3, bukan mulai dari 0 lagi ya. Ditambah 4. 1, 2, 3, 4, berarti ke angka 7. Kita tinggal tarik dari 3 ke angka 7. Nah, berarti di sini 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 ya. Kita tarik garisnya dari angka 0 sampai angka 7 ya. Latihan soal, ayo berlatih, perhatikan 7 ditambah 3 ya. 7 ditambah 3. Di sini ada garis bilangan dari angka 0 sampai angka 12 ya. Kita tambahkan 7 dulu, 0 sampai angka 7. Kemudian ditambah 3. Mulainya dari angka 7 ya. 1, 2, 3. Sampai angka 10 kita tarik garisnya. Nah, baru kita tarik garis utuhnya dari angka 0 sampai angka 10. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Oke, Ibu lupa tadi ini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, selanjutnya di bawahnya juga sama ya. Contohnya 4 ditambah 8. 4. 1 sampai dengan 4. Ingat, mulai ditambah 8-nya dari angka 4, bukan dari angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini kita tarik. Oke. Nah, di sini 4, ini 8 ya. Nah, baru kita tarik garisnya dari angka 0 sampai angka 8. Jadi berapa? 4 tambah 8 sama dengan 12. Begitupun di 2 ditambah 7 ya. 0 sampai angka 2. Di sini hitung 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 9. Kita tarik garis, baru tarik garis yang atas. Oke, sampai sini paham? Anak-anak, yang ininya boleh dikerjakan sendiri ya. Tugasnya tidak perlu dikirim ke classroom karena tadi sudah sama-sama kita latihan. Silakan kalian dikerjakan. Ini yang bawahnya tentang gambar dekoratif sudah pernah kita bahas di PB sebelumnya. Ya, tidak usah dikerjakan juga, buat pengetahuan aja. Nah, nanti setelah kalian PB ke-2, nanti Ibu akan jelaskan PB 1 ini ya. Ibu akan jelaskan di PB yang kedua. Ya, anak-anak, selanjutnya kita pembelajaran PB2 ya. Perhatikan gambar. Di sini ada amatilah gambar sedang belajar, kemudian menonton TV, ini membantu orang tua. Nah, jelaskan ya pertanyaannya, gambar manakah yang termasuk kewajiban anak di rumah? Jelaskan alasanmu, apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa saja kewajibanmu di rumah, apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di rumah. Perhatikan, ayo belajar. Nah, di sini setiap sore malam mendapat tugas menyiram tanaman di halaman rumah. Orang tua Mala telah membagi tugas untuk setiap anggota keluarga. Tugas rumah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalian garis bawahi. Di halaman 92 ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Lihat, berarti kalian sudah memahami gambar di atas yang mana yang kita laksanakan, yang harus kita wajib lakukan itu adalah namanya kewajiban. Nah, kalian boleh dibaca masing-masing satu kewajiban sebagai anak ya. Sebagai anak itu kewajibannya apa saja. Kemudian kewajiban sebagai pelajar, tentunya di sekolah ya. Kewajibannya apa saja. Kemudian di sini kewajiban sebagai makhluk Tuhan ya. Kalian juga boleh baca. Kita lanjutkan di sini. Ya, masih tentang percakapan, yaitu percakapan antara Cika dan penjual
bunga. Nah, di sini ada jika penjual tanaman, jika penjual tanaman. Nah, berikutnya ya, di sini sama, yaitu masih tentang perawatan tanaman. Nah, di sini olahraga anak-anak ya. Nah, di sini kalian perhatikan cara merawat tanaman seperti apa. Nah, materi untuk PB2 ini hanya sedikit ya, anak-anak, kesininya tentang olahraga. Nah, kalian ingat hari ini tidak ada tugas yang perlu dikirimkan. Kalian hanya tinggal membaca saja subtema 3, PB 1 dan 2. Bu Ima akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.